Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat di sini. Ternyata kawan-kawan ada beberapa berita yang akan saya highlight di bagian ini mengenai Anies Baswedan dan Ibu Susi Pujiastuti kawan-kawan. Apa kemudian Ibu Susi ini yang terkenal dengan tagline tenggelamkan ini akan bergabung dalam Timnas Amin sebagai pembina, sebagai ketua, sebagai pelatih Timnas Amin, ataukah seperti apa? Tapi yang jelas kawan-kawan, bila isu tersebut betul-betul valid, maka saya yakin kubu Ganjar, kubu Prabowo saat ini betul-betul akan ketar-ketir. Belum lagi kapten timnas kita tahu itu Maijen itu saya lupa namanya. Intinya ini bakalan mengerikan skuad timnas Pak Anies, tidak sekedar skuadnya tetapi komposisi dalam pembina, dalam pelatih, saya rasa ini bakal mengerikan menjelang Pilpres 2024 kawan-kawan. Ya, di sini ada berita tentang Ibu Susi Pujiastuti diisukan bergabung dalam Timnas Amin kawan-kawan. Dan ketika Pak Anies ditanya soal kabar Ibu Susi Pujiastuti gabung Timnas Amin, maka Pak Anies menjawab hal ini. Ini yang kemudian membuat kita penasaran. Coba kita ulas lebih dalam lagi kawan-kawan. Baik kawan-kawan, di sini kita akan buka dulu berita yang pertama dari Kompas ini. Susi Pujiastuti diisukan bergabung dalam Timnas Amin kawan-kawan. Ya, calon presiden nomor urut 1 Pak Anies Rashid Baswedan mengatakan perekrutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti itu ke dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin masih dalam proses. Jadi kita ini dalam proses untuk penuntasan semua, ujar Pak Anies itu ketika berada di gedung Juang 45 Jakarta Pusat dini hari kawan-kawan. Nah, Pak Anies mengatakan pengumuman Bu Susi Pujiastuti sebagai anggota Timnas Anies Mohaimin akan dilakukan jika sudah selesai. Begitu semua selesai, baru disampaikan. Seperti itu ucapnya kawan-kawan. Di sini juga sebelumnya, Wakil Kapten Timnas Pemenangan Anies Mohaimin, Sudirman Said mengatakan Ibu Susi punya semangat yang sama dengan koalisi perubahan. Jadi tanda-tanda itu memang sudah terlihat di wilayah ini kawan-kawan. Sebab itu, Ibu Susi disebutkan akan bergabung dalam timnas yang dibentuk untuk memenangkan paslon Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar tersebut kawan-kawan. Dari sisi wacana, kecenderungan dari sisi valuasinya Ibu Susi itu tampaknya menjadi bagian dari usaha-usaha perubahan katanya. Kedekatan dengan Ibu Susi Pujiastuti pernah dipamerkan Pak Anies dalam akun Instagramnya sekitar 24 Agustus 2023 kemarin kawan-kawan. Pak Anies juga saat itu bertandang ke rumah Ibu Susi di Pangandaran, Jawa Barat. Tidak hanya makan malam, Pak Anies juga menginap di kediaman Ibu Susi dan meninjau tempat pelelangan ikan bersama. Ini menarik sekali. Bila kita nantikan ke depannya, saya rasa ini bakalan lebih seru, lebih menarik bila Ibu Susi berada dalam Pak Anies. Maka ini semakin meyakinkan kepada kita semua bahwasanya Pilpres ke depannya saya rasa akan dimenangkan oleh pasangan Anies Mohaimin kawan-kawan. Bagaimana kita lihat bahwasanya sejauh ini Pak Anies didukung oleh para kiai, para ulama. Besok akan ada istimewa ulama, itu akan kita nantikan dan saya rasa ulama saat ini condong kepada Pak Anies. Itu yang harus kita ikuti juga. Saya rasa seperti itu. Dan masih banyak lagi orang-orang di belakang Pak Anies saat ini, katakanlah juru bicara Pak Anies yang ahli dalam ekonomi itu Pak Thomas Lembong juga saya rasa punya pengaruh yang kuat dan pribadinya saya sangat kagumi juga. Begitupun dengan Ibu Susi Pujiastuti ini. Bila betul-betul Ibu Susi Pujiastuti ini masuk dalam skuad pelatih pemenangan Anies Mohaimin, maka saya rasa clear lah sudah.
Pak Anies akan menang di Pilpres 2024. Coba kita lihat lagi berita selanjutnya. Nah, ditanya soal kabar Ibu Pujastuti bergabung, apa kata Pak Anies? Ya, calon presiden dari Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan menanggapi isu tersebut bahwa mantan Menteri KKP Ibu Susi Pujastuti akan bergabung ke dalam tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pak Anies menyebut saat ini masih dilakukan proses untuk merampungkan jajaran Timnas Amin secara lengkap. Saat ini kita dalam proses untuk penuntasan semua. Begitu semua sudah selesai, barulah disampaikan. Jadi Pak Anies juga kesannya di sini memberikan kesan kepada kita semua bahwasanya slow dulu, santai dulu. Kita tuntaskan dulu kepastiannya. Bila memang sudah pasti Ibu Susi ini akan masuk, kepastiannya sudah real, maka barulah diumumkan. Tetapi sejauh ini Ibu Susi memang terlihat lebih condong ke dalam pemenangan perubahan, ke dalam nilai-nilai perubahan. Saya rasa hal seperti itu cukup jelas di bagian ini, kawan-kawan. Nah, Pak Anies mengaku belum bisa mengungkapkan mengenai kejelasan Ibu Susi akan bergabung atau tidak. Dia menegaskan akan menyampaikannya ketika semuanya sudah matang. Jadi saya rasa hal semacam itu perlu kita nantikan juga, kawan-kawan. Bagaimana kemudian drama-drama yang telah tersaji belakangan ini, kita betul-betul melihat, betul-betul disuguhkan drama peperangan antara kubu Ganjar dengan kubu Prabowo yang kemarin itu sangat seru sekali ketika berada di di KPU, yang kemudian setelah pengundian nomor urut, saya rasa Pak Ganjar ini sangat mensentimen banget, khususnya ke Gibran itu. Dan perseteruan ini saya rasa antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, yang diuntungkan di wilayah ini siapa? Iya, kubu Pak Anies dan Muhaimin, kawan-kawan. Mereka betul-betul sibuk dengan pertengkaran mereka hingga betul-betul mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka Pak Anies punya kesempatan, punya peluang yang bagus, dan para pendukung relawan setiap harinya bertambah untuk pemenangan Anies Baswedan. Khususnya Ibu Pujiastuti ini mungkin akan segera bergabung merapat ke Pak Anies. Bagaimana tanggapan kawan-kawan ketika betul-betul Ibu Susi ini masuk dalam koalisi Pak Anies, masuk dalam koalisi perubahan? Mampukah Ibu Susi memenangkan Pak Anies, atau betulkah Ibu Susi akan masuk dalam koalisi perubahan, atau seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.